Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Syahadullah Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhun almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kejebaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikarenai Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Kali tempat orang bertanya tentang qaul yang sebetulnya menghaturkan dan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedaulatan dari sebatasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap peradilan ilahi Rabbi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terbawa oleh tujuan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Dan lebih baik berikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Yang pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun dan saling menghargai. Yang kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan payah, hati susah. Yang ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Namun sebaliknya, harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. Yang keempat, terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh,
hanya diri sendirilah yang senang karena mereka jadi fakir miskin, bukannya kehendak mereka sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh dengan kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Nabi Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafir ayat 6 yang artinya, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan, wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah limpah roh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tenteram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya adalah budi utama jasmani sempurna, jaga badan. Tiada lain amalan kita, thariqah qadiriyah as-sabadiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang berdalilkan dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti oleh kunjungan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Dan wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1996. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Ustaz Haji Ahmad Sahibul Wafa Rajul Arifin. Untayan mutiara, jangan membenci kepada ulama yang sejaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan mengubah sikap walau disakiti orang, harus menyayangi orang-orang yang membenci kepadamu. Pengusaha almarhum ila hadrati Syekh Muhammad Sahibul Wafa Rajul Arifin radhiyallahu Al-Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.